Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FRSKD CPNS 2021 hari ke-8. Wajib tonton supaya lulus SKD. Ada FR dari berbagai sumber ya. Izin share FR teman yang ujian hari ini 9 September. Tiu belajar soal figural itu tadi keluar sekitar 6 atau 5 nomor. Soal silogisme yang semua sebagian juga tadi keluar sekitar 5 nomor. Terus tadi soal seperti burung, terbang, ular keluar sekitar 5 nomor. Ini soal analogi ya. Ada juga soal hitungan tapi optimali itu biar tertolong. Maksudnya optimalkan ya, biar tertolong. TWK soalnya lebih banyak ke contoh pengamalan, TKP soalnya tidak sepanjang yang tahun kemarin. Berarti ini figuralnya sekitar 6-5 ya, dan silogisme ada 5. Itu sekitar udah 11, kemudian yang ini ada analogi ada 5, sekitar 16 ya. Kemudian ada hitungan sederhana biasanya ya. Saya mau share. Karena tadi saya tes SKD, saya berasal dari Aceh. Untuk TWK itu mencakup nasionalisme dan bela negara. Untuk pasal tidak ada keluar. Pengamalan sila pertama ya. Untuk ilmu pastinya tidak begitu banyak, lebih banyak soal penalaran. Kemudian untuk bahasa Indonesia ada kalimat baku, inti paragraf, kalimat yang sesuai EYD. Jadi kuncinya kalau EYD ini kita harus memiliki kosakata yang banyak, hafalan kosakata yang banyak, dan yang sudah disempurnakan ya. Ejaan yang sudah disempurnakan, jadi yang dihafalnya itu biasanya yang di KBBI. Kalimat baku juga sama, inti paragraf ini sama dengan ide pokok ya, ide pokok paragraf. Untuk TIU tidak banyak soal hitungan, kurang lebih hanya 7 soal hitungan, gak berat hitungannya. Berarti ini hitungan sederhananya ada 7 ya. Figural ada 6, silogisme sekitar 5 ya. Deret angka ada 5 soal cerita. Terus ada jarak yang ditempuh, soalnya gak terlalu sulit jika Anda memahaminya. Gak buat pusing kepala kok. Jarak ini rumusnya adalah J sama dengan kecepatan kali waktu ya. Atau S sama dengan V kali T. Seperti itu ya, kalau jarak sederhana. Untuk TKP soalnya nggak ada yang panjang-panjang, cuma 2 baris saja. Jadi nggak kehabisan waktu pas ngerjain TKP. Berarti TKP-nya nggak panjang ya. Kalau yang TWK katanya ada beberapa paragraf yang dicari, ide pokoknya ya. Jadi TKP yang tahun ini lebih mudah daripada TKP yang tahun lalu. Oke, untuk melatih kemampuan kita dalam membaca paragraf yang panjang ya, kita menganalisis soal TWK dari simulasi chat BKN ya. Biasanya di SKD itu di TWK-nya ada ya paragraf yang panjang seperti ini. Dan ini memerlukan strategi dalam mengerjakannya. Strateginya gimana? Kalau kita membaca soal dulu ya dari atas ke bawah, kalau kita tidak konsentrasinya tidak kuat ya, kita akan terjebak dalam halusinasi pikiran kita sendiri ya. Atau bisa disebut juga dengan genjutsu ya kalau di film anime. Lalu bagaimana triknya? Triknya adalah kita baca dulu soalnya ya. Soal yang di sini yang di bawah. Kemudian setelah baca soal yang di bawah, kita cari jawabannya di bacaan tersebut.
Seperti contohnya begini ya. Kita langsung baca ke bawah. Hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal adalah, nah, setelah kita tangkap pertanyaannya, kita langsung cari jawabannya. Ibarat kita mau belanja ke pasar ya, kalau kita baca pertanyaan dulu, itu seperti kita sudah mempunyai list belanjaan ya. Setelah punya list belanjaan, kita tinggal cari ya di pasar. Atau kalau di seperti ini kita cari di bacaannya ya. Hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal adalah, kita baca ya. Baca cepat, kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, tapi ironisnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi malah semakin menipis. Itu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan semakin sulit mendapatkan air bersih. Solusinya menurut mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, Dadang Hermawan adalah mengoptimalkan pemanfaatan air hujan. Sayangnya air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi malah menjelma menjadi sebuah simalakama. Saat kemarau masyarakat teriak-teriak kekurangan air, ketika musim hujan datang masyarakat juga teriak-teriak karena kebanjiran, katanya. Hal itu bisa terjadi, kata dia, lantaran maraknya alih fungsi hutan. Nah, ini nih. Alih fungsi hutan ya. Jadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya. Itu pula yang mengakibatkan resapan air tidak berfungsi secara optimal. Ini ada resapan air ya. Ini juga ada resapan air. Jadi jawabannya adalah, kalau yang A tidak betul ya. Ini salah. Kalau yang B, ini betul ya, alih fungsi hutan yang makin marak. Kalau udah ya ada yang yakin jawabannya ya, langsung saja jawab, kemudian pindah ke soal berikutnya. Tapi karena ini pembahasan soal ya, bukan ujian yang sesungguhnya, kita bahas penampungan air hujan yang tidak dilakukan. Ini salah. Tidak ada cadangan air oleh warga masyarakat, juga kurang tepat. Kebiasaan masyarakat yang boros menggunakan air juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang B ya. Soal selanjutnya, pernyataan yang tepat mendukung narasi pada paragraf pertama dan kedua adalah. Jadi kita harus baca ya untuk paragraf pertama dan kedua ini. Tadi kita baca sudah sampai sini ya. Kita lanjut. Dadang memaparkan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk cadangan, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Saat ini 70% air hujan itu tergenang di permukaan sebelum dialirkan hingga ke lautan. Otomatis hanya 30% yang meresap. Terangnya, padahal idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai. Malahan akan lebih baik jika air hujan tersebut ditampung. Jadi yang mendukung paragraf narasi pertama dan kedua ini adalah harus mewakili ini ya. Oke. Kita cek satu-satu ya. Air bersih dibutuhkan dalam situasi kemarau. Ini kurang tepat ya. Meningkatnya populasi memicu kebutuhan akan air bersih, juga kurang tepat. Ketersediaan air hujan meningkat terus seiring langkanya air bersih. Ini juga kurang tepat. Penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih. Ini tepat ya. Ketersediaan air seringkali tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana. Kenapa ini tepat? Karena kita bisa lihat di teks ini ya, ini ada kata-kata ditampung ya. Jadi sudah ada jawabannya di teks ya, cuma biasanya itu tersirat ya. Jadi yang ini ada di teksnya ya, terus mewakili secara keseluruhan. Kemudian ada kata juga mengoptimalkan pemanfaatan air hujan ya. Dan ada kata-kata ditampung. Oke.
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah cadangan air di dalam tanah seharusnya. Tadi ada kata cadangan ya. Cadangan. Ini ya, cadangan. Sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk cadangan. Jadi yang paling tepat itu saat ini 70% air hujan itu tergenang di bukan ya. Yang A bukan. 50% air ditampung penduduk juga bukan. Setengah dari aliran air ke laut juga bukan. Sebagian besar dari air hujan yang turun ke bumi ini baru tepat ya. Ini karena ada kata sebagian. Sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah ya. Ke dalam tanah berarti turun ke bumi ya. Jadi jawabannya yang D. Judul yang tepat menggambarkan pesan dalam bacaan di atas adalah ini sama dengan mencari, biasanya sering ya soal seperti ini ya. Kita mencari judul itu berarti kita seperti mencari tema ya. Tema dari keseluruhan dari 1, 2, 3 paragraf ini ya. Berarti kita harus baca lagi ya. Tadi sudah sampai sini bacanya. Salah satu langkah yang bisa diambil menurutnya adalah pembuatan sumur imbuhan atau retensi. Dengan pengelolaan yang maksimal, air hujan bisa meringankan krisis air di Indonesia. Menurut pengamat lingkungan ini, dengan membuat penampungan air hujan sumur imbuhan, warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Belum lagi pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan setiap masyarakat. Dadang berharap penggunaan air tanah besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal ini agar air hujan bisa meresap dan menjadi cadangan air demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kita cari ya judul yang mewakili dari ketiga paragraf ini. Yang A, membudayakan hemat air, kurang tepat ya. Kelebihan dan kelemahan resapan air, kurang tepat. Hujan kebanjiran, kemarau kekeringan, ini kayak lagu ya, kurang tepat. Pengoptimalan pemanfaatan air hujan, ini baru tepat ya. Kebutuhan warga masyarakat akan air bersih, ini juga kurang tepat. Kenapa mengoptimalkan sebagai jawaban yang paling tepat? Karena di teks ada kata-kata mengoptimalkan ya ini. Terus lebih mewakili ya. Lebih mewakili kepada keseluruhan ya, keseluruhan dari bacaan. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat ini. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, silahkan tulis di komentar dan tuliskan alasannya. Oke. Menurut pendapat pakar yang dikutip pada bahan bacaan di atas, pembuatan sumur imbuhan itu seharusnya. Nah, tadi kan ada ya sumur imbuhan. Kita cari ya kata-kata kuncinya sumur imbuhan. Warga bisa mengolah air baku secara mandiri. Oke. Belum lagi pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan oleh setiap masyarakat. Berarti jawabannya kalau yang A mudah dilakukan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait, kurang tepat ya. Membutuhkan upaya keras warga masyarakat juga kurang tepat. Merupakan kegiatan yang dapat dilakukan. Ini tepat. Ini mendekati yang teks. Memerlukan campur tangan pemerintah juga kurang tepat. Mengandalkan normalisasi fungsi hutan, kurang tepat. Jadi yang ini sesuai dengan konteks soal ya. Sesuai dengan teks yang ada. Ini kan pembuatan sumur imbuhan terhitung mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan oleh masyarakat.
merupakan kegiatan yang dapat dilakukan. Jadi jawabannya yang C ya. Tapi kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, silahkan tulis di komen dan dengan alasannya ya. Oke, ini ada salah satu peserta yang nggak bisa ikut ujian dikarenakan KTP asli fisik nggak dibawa ya. Jadi KTP itu harus yang aslinya ya, bukan yang fotokopian ya. Kalau nggak punya KTP, kalau nggak punya KTP yang asli, bawa kakak yang asli ya. Kemudian kartu peserta, kartu deklarasi sehat, hasil swab antigen, pensil ya. Kalau yang di Jamali harus bawa vaksin, minimal vaksin ke-1 ya. Oke, ini ada peserta yang beberapa kali gagal face recognition atau FR. Foto di kartu peserta berbeda dengan aslinya. Mungkin foto di kartu peserta itu kebanyakan pakai filter ya. Jadi simbanya ini harus pakai bedak supaya sama dengan yang dipoto ya. Yang dipoto kan glowing ya. Jadi gitu ya, sekarang itu pakai face recognition ya, FR. Seperti itu ya. Jadi diusahakan fotonya foto yang terbaru dan asli ya, supaya tidak gagal saat FR ya. Oke. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang diberikan yang dibaca PNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.